Suara saya ya. Ya Ya. baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari kami. Memberkati kami Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, Pastor Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Esther pasal 6. Nanti Ibu Nerliana yang membacakan semua Esther pasal 6. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Ibu Rima yang akan membacakannya. Dan Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 18 Ibu Lucy, dan 19 sampai 31 Bapak Apeng. Ya, silakan Ibu Nerliana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam Paul, Bu Ana, Leo. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam juga untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Esther 6 ayat yang pertama sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Dan lagi, kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres, istrinya, kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Demikian. Silakan Bu Rima, Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saya akan sambung. Lukas 16 ayat 10 berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil,
ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bu Sinta. Amin. Silakan. Ya, saya lanjutkan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Rima, Ibu Lucy, juga Bapak Apens, Bapak Yuda. Terima kasih. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Zhang
yang berjudul Sukses yang Tertunda. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Sebentar, mana videonya? Nggak bisa. Oke, akhirnya saya, bentar, caranya gimana nih? Iya, saudara. Wah, ini saya belum ini ya, belum mandi, belum bersih-bersih. Saya baru masih kebut terus itu ya, supaya besok bisa dipakai buat pertemuan terasnya yang dibikin itu, saudara ya. Tadi saya kerja pagi-pagi dibantu Benyamin angkat-angkat, lalu siapa namanya Wisely bantu dari pagi, saudara ya. Hari ini bikin finishing, bikin lantai, dinding-dindingnya diselesaikan, pasang jendela. Itu pertama kali saya pasang jendela, pasang pintu, saudara ya. Semoga nggak miring aja, saudara. Selalu ada saatnya pertama kali, saudara. Dan yang luar biasa sekali, saudara ya, bikinnya itu ya ini pertama kali dan luar biasa ya, penyertaan Tuhan ya, langsung jadi, saudara. Nggak perlu bongkar. Itu benar-benar kokoh sekali ya. Saya tak sendiri, wah ini kalau kena salju ini, biar saljunya 80 cm juga ya, kalau 1 meter ya empuh, saudara. Jadi kalau 80 cm, 50 cm masih oke lah. Ya, saudara. Malah atasnya itu bisa buat nanti duduk-duduk summer itu ya, kalau berjemur matahari itu, saudara. Oke, luar biasa itu kira-kira aktivitas saya tiap hari. Makanya seminggu ini saya agak ini ya, kecuali ada kelas itu saya fokuskan dulu karena kemarin sudah libur. Saudara, saya berharap ya bisa para penatua ada yang bisa datang untuk ditabiskan di Israel, saudara, bulan Oktober ini ya. Saudara, semoga-moga ini ada beberapa yang bisa ikut ya, sebab urgensi sekali untuk kita mentabiskan para penatua dan gembala yang ada di Indonesia, saudara ya. Ini setelah kopdar ya, nanti saya akan kasih nama-namanya, saudara ya, untuk menjadi penatua dan gembala ya. Nggak cuma satu, gembalanya banyak, saudara ya. Dan ini bukan buat gagah-gagahan, bukan juga levelnya lebih tinggi, bukan, saudara ya, bukan, karena fungsi ya, sebuah fungsi supaya tanpa saya pun tetap bisa jalan ya, artinya bisa running terus, saudara ya. Saya hanya mau bikin satu ini saja, memotivasi ya, namanya inspirasi, dan motivasi ya, inisiasi, inspirasi, dan motivasi, saudara ya. Nah, itu harusnya begitu, karena Anda bukan pengikut saya, Anda pengikut Kristus ya, harus bisa begitu nanti kita bikin. Nah, supaya bisa seperti itu, saudara ya, makanya saya persiapkan Hagios Bible College. Anda yang sudah lulus dari kelas apostolik, walaupun belum punya ijazah SMA ya, tapi selesai kelas apostolik, evangelis, apologetik, apostolik, Anda boleh masuk ke Hagios Bible College ya, supaya Anda nanti ada persamaannya itu, karena itu kan seperti matrikulasi itu kan, itu sama dengan 1 tahun tuh ya, 4 bulan kan, evangelis, apologetik, apostolik, itu kan 4 bulan, itu kayak matrikulasi itu, saudara ya. Anda bisa langsung masuk ke Hagios Bible College-nya nanti bulan Januari ya, kita jadinya bulan Januari aja, karena nampaknya ini nggak keburu, saudara ya, kalau kita bikin ini yang daftar baru 5 ya, baru 5 ya. Saya bilang 10 kita baru bisa jalan, saudara ya, college, tapi baru 5. Sabar ya, tapi kita persiapkan yang baik. Angkatan kedua selalu lebih baik daripada angkatan pertama, saudara ya, karena materinya sudah jadi dan lebih lengkap. Anda boleh ngulang ya, kalau ada waktu masuk saja boleh ya, ngulang, nggak apa-apa ya. Yang seperti di kelas evangelis apologetik, jadi pendengar boleh masuk lagi. Itu penting, saudara ya. Nah, yang lebih penting lagi, kalau Anda sudah diajarin, ya praktek, saudara. Lakukan ya. Untuk yang selesai kelas apologetik ya, atas, Anda boleh besok ikut
bagaimana mempersiapkan khotbah renungan, ya. Bagaimana mempersiapkan khotbah dan renungan, ya, dan menyajikannya, saudara ya. Nah, bagaimana Anda bisa dapat wahyu Jibril yang jebrol-jebrol tiap hari itu, saudara ya. Itu hal penting, saudara ya. Penting, saudara ya. Supaya hidupmu itu adalah khotbah, bukan mulutmu, hidupmu. Itu penting, saudara ya. Penting. Dan yang lebih penting lagi, Anda harus setia. Harus setia, saudara ya. Karena ketika di dalam kesetiaan, memang ya mungkin orang tidak lihat, saudara, hari itu. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik kita yang orang tidak lihat. Bahkan kita sudah sebegitu gede begini saja, orang mencaci maki saya, saudara. Bayangin. Kita sudah sebegitu gede ini saja, koleknya 500 juta rata-rata per bulan saja, orang masih mencaci maki kita, padahal 1 rupiah pun nggak ada yang masuk ke rekening saya. Ya kan? Masih mencaci maki, orang nggak lihat. Tetapi lakukan dengan setia, terutama masalah keuangan. Kalau Anda dalam proses hidupmu sedang jatuh di bawah bangkrut, jangan Anda menjual ya sampai Anda merusak hidupmu tuh dengan masalah keuangan. Sampai kena goda. Karena saya ditipu oleh pendeta, saudara ya. Saya balas dendam, saudara ya. Saya ngerampok, saudara. Bukan nipu, saya ngerampok. Beneran. Jahat-jahatan. Pokoknya begitu orang sudah mau jahatin saya hantam dulu, saudara. Wah, dan saya pandai membujuk orangnya, saudara ya. Dia mau hantam saya, hantam dulu. Mau lapor polisi, tak blok di polisi. Mau pakai preman, tak blok preman, tak bayar kalau perlu. Tak bayar balik, saudara. Serius, orang mau pakai preman saya, tak bayar balik. Hancur. Karena saya pikir reputus saya sudah hancur, mau apa lagi? Saya bilang begitu kan, mau tak hancurin sekalian, tak bikin bubar sekalian, bikin ruwet sekalian. Salah, saudara. Blunder. Seharusnya yang dilakukan. Ya, dan saya tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya bilang, saya perbaiki waktu itu ya, saya perbaiki. Ya, 2014-2015. Saya hadapin, saudara. Saya buat dengan, wah ngeri, saudara ya. Ya, dalam masalah uang. Hari ini Anda lihat ya, bagaimana kita mengelola keuangan itu. Nanti di kelas apostolik terakhir saya ajarin ya. Bagaimana saya bersih sekali dengan masalah keuangan. Ya, kalau Anda lihat banyak hamba Tuhan tiap tahun ketipu, kita tidak pernah, saudara. Kita tidak bisa, dan tidak pernah dan tidak bisa. Kenapa? Karena saya hati-hati sekali, dan saya selalu, ya kita remote loh. Saya sama Pak Alek aja tidak pernah ketemu, saudara. Sama Bu Mantu tidak pernah ketemu, saudara. Sama Pak Santi Amper tidak pernah ketemu. Ya, Pak Stefan aja baru ketemu kemarin, ya kan. Bagaimana kita bisa remote begitu, saudara? Apakah saya pintar? Enggak, saudara. Karena ada, saudara? Integritas. Ada kredibilitas. Kemudian orang-orang yang seperti saya, yang punya integritas dan kredibilitas, ketemunya ya orang-orang seperti Bu Lianti, Bu Linda, Aliso Lisoy, Santi Amer, Bu Mantu, Bu Vivin, Pak Alex, Pak Harto. Ketemunya kan begitu, saudara. Dengan sendirinya. Entah mengapa ya begitu. Nanti orang-orang yang berusaha yang aneh-aneh ya minggir sendiri. Minggir sendiri kan. Sambil misu-misu. Sambil misu-misu. Biarin aja. Nggak usah dipikir. Ya, itu bukan kaumnya kita. Bukan spesiesnya kita gitu. Baunya beda gitu, saudara ya. Bukan spesiesnya kita. Begitu aja, saudara. Nggak usah dibikin pusing. Sebentar ya, ini bisa ditinggiin lagi nggak? Ini yang ganjil tempat tisu yang tadi. Tempat tisu aja ini. Jadi nggak perlu pusing, saudara. Kalau ada yang begitu rame-rame ruwet-ruwet begitu, ya orang itu semua, ayo ditinggal begini, saya tidak pusing, saudara. Karena kita akan kumpul dengan kaumnya kita. Maju lagi sini. Kita akan kumpul dengan kaumnya kita sendiri, saudara. Yang sejenis dengan kita, yang setipe dengan kita, ya.
Nggak perlu takut, nggak perlu grogi. Wah, ditinggal, loh, nggak perlu grogi. Santai saja. Kita akan ketemu dengan pemulih kita. Makanya Anda lihat Bu Lianti atau saya minta ampun kayak saya. Anda belum ketemu centoknya Bu Vivin. Mungkin beberapa sudah kali ya. Mungkin beberapa sudah. Kayak saya, ya Pak Alek kayak saya. Anda jangan heran, saudara. Anda belum ketemu angelnya Pak Harto, saudara. Kayak saya, sama saja. Kita itu ketemu ya spesies sampai terus. Sampai satu ketika, loh kok beda? Ya beda. Karena saya bertumbuh, mungkin Anda enggak. Karena kan saya bertumbuh terus, saya kan nggak mau, nggak diem aja, saya bertumbuh terus. Ya, Anda juga harus bertumbuh terus, nanti kita bisa jalan terus. Kalau cuma bisa berbeda, ingat, ya ada kerendahan hati di situ. Ya, perbedaan itu tidak selalu harus berpisah. Tunggu dengan sabar, dengan kerendahan hati, diam, bertanya, ya. Tapi bukan bertanya-tanya, tanya, ya. Klarifikasi, penting itu, saudara. Dan yang paling penting lagi, selalu tetap konsisten dengan masalah keuangan. Serius, saudara ya, masalah uang itu ya, saya hancur di situ, saudara. Dan di situ juga saya kembali, dan di situ juga di mana kita meninggalkan Tuhan, di situ kita balik. Dan ketika kita balik, dan kita dengan setia kita lakukan, orang tidak lihat, saudara. Ya, mungkin orang tidak lihat. Anda masih tetap miskin, Anda masih tetap di bawah. Saudara, saya setelah 2015, 2016, 2017, saya tidak pernah berani ya ruwet-ruwet masalah uang, minta donasi sama orang, ya dengan agresif. Ya saya jualan buku, ya saya jualan buku saja. Saya nggak pernah minta-minta donasi. Ya 2015, 16, 17, ya nggak pernah sekalipun saya minta-minta donasi untuk mensupport pelayanan Joseph Paulusan. Silakan transfer ke sini. Oh, nggak pernah, saudara. Ya, tapi dari situ, saudara ya, kesetiaan dalam menjaga hati dengan masalah uang. Tiba-tiba ketika saya membutuhkan tepat pada waktunya, promosi itu datang. Dan bukan saja berkelimpahan dalam hal jasmani, dalam kelimpahan materi. Ya, bahkan ketika saya ngomong bikin project, duitnya Tuhan sediakan. Mungkin saat kita lagi masa pemulihan ini, ya 3 tahun, 4 tahun, orang tidak mandang sebelah mata sama dirimu, saudara. Karena mungkin kamu dulu penjahat, karena mungkin kamu ada masalah. Ya, saudara-saudara yang sedang bekerja, bekerjalah dengan jujur. Mungkin Anda nggak dilihat. Oh, jujur kan harusnya begitu, jujur. Oh iya, nggak apa-apa, saudara. Jujur itu adalah sebuah tindakan positif, saudara ya. Bukan tindakan pasif, tapi sebuah tindakan positif yang aktif. Karena Anda harus jujur. Harus jujur, melakukan tindakan. Bertindak dengan kejujuran. Bukan pasif, saudara ya. Tapi aktif. Saya mau jujur. Ya, kalau Anda terima uang, ya, Anda bilang sama owner, kalau Anda karyawan ya, Pak, tadi saya terima uang dari sini. Kasihkan, saudara. Nanti owner itu akan tabung atau akan kembalikan. Kalau dulu saya selalu laporan ke HRD. Direktur HRD-nya dulu sangat suka sama saya ya, karena saya tegas, jujur, ya saya selalu kerja keras gitu ya. Kalau ada apa-apa saya udah kemarin udah tak kerjain. Ya, sebelum diperintah saya kemarin sudah tak kerjain, sudah saya siap-siapin. Ditambah jujur. Wah, saya pernah mengalami jujur yang luar biasa, saudara ya, tidak kompromi. Setiap saya terima uang, ya ada orang beli masih komisi gitu ya. Saya laporan sama HRD, Pak saya terima uang sekian, tapi semua orang terima, saudara. Jadi HRD-nya bilang, kamu bikin rekening khusus jangan dicampur. Kalau sampai di audit, kamu sudah bilang sama saya. Saya kumpulkan itu uangnya, saudara. Sehingga ketika saya ketemu preman, ketemu polisi, ketemu tentara, ketemu apa butuh dana taktis itu, saya keluarin duitnya dari situ, saudara. Saya tidak pernah minta kantor. Sehingga kalau bilang di Palembang itu, udah kayak kotanya sendiri.
yang polisi, yang tentara, yang preman itu, waduh, semua sudah pernah makan uang saya, sudah bagi-bagi uang jin dimakan setan, ya. Nggak pernah saya bawa pulang. Dan saya laporkan. Nah, terus akhir ini bingung, kamu kok bos-bos di Jakarta ini pada bingung, kenapa ini kamu masih muda, umur saya baru 27 tahun ya. Waduh, mainannya udah penting, centengnya udah mayor, centeng saya mayor, saudara ya, serius saudara, waktu itu jalan kemana-mana, yang awal saya mayor-mayor ya, minimum kapten saudara yang jalan sama saya semua. Selalu saya pergi kemana, ke kebun kemana, selalu dampingi. Kan zaman itu masih rawan ya, sekarang mah udah aman ya, suruh bawa pistol saudara ya. Nah, tetapi kejujuran itu ya penting saudara ya. Mungkin kelihatannya goblok. Saya lihat teman-teman saya udah pada punya Pajero ya, itu pakai apa Land Cruiser. Wah, zamannya Land Cruiser waktu itu ya. Wah, teman-teman saya semua, anak buah saya aja di Land Cruiser, anak buah saya. Saya masih tetap makan gaji. Ya. Saya putus asa ketika 2010 itu ya. Saya putus asa, saudara. Jujur saya dari saya bekerja ya tahun 2002 sampai 2010. Hasilnya apa Tuhan? Ya, malah pendeta pun ngapusi saya, nipu saya. Malah mencelakakan saya. Enggak cuma satu pendeta, saudara. Jadi saya bagaimana? Wah, saya ngamuk, saudara ya. Saya mutung sama Tuhan, saya hajar, mau ada urusan. Jangan sebut-sebut sama Tuhan, bajingan semua. Wah, saya juga mau jadi bajingan. Nggak tahan, saudara. Bodoh ya. Bodoh, saudara. Mungkin 8-10 tahun Anda jujur, nggak ada yang respect, nggak ada yang tahu. Anda kerja tukang emas, misalnya Anda jadi pegawai di tukang emas, tapi dapat serbuk-serbuk itu, Anda kumpulin, dikantongin serbuknya itu ya, itu juga mencuri, saudara ya. Serahkan, kembalikan, saudara. Kok 10 tahun, Pak, Anda ada hasilnya, itu kan bonusnya saya. Oh, jangan. Yang bukan hakmu. Semua yang ada di kantor itu bukan punyamu, kecuali gaji dan bonus itu baru punyamu. Ya, uang suap, sogokan, semua itu bukan punyamu. Kasihkan ke kantor, saudara. Serius, saudara ya. Kelihatannya, saudara, 8-10 tahun. Tiba-tiba ya, saatnya itu kamu akan tua, dan tuanya itu gila-gilaan, saudara. Serius. Om saya itu ya sarjana pertanian, kerja di PTP, saudara. Cucunya minta ampun, wah teman-temannya udah punya istri 2, istri 3, rumah gede. Om saya jujur, saudara, nggak mau terima uang. Dia kan riset, jadi setiap kali riset, terima riset itu kan dapat uang, supaya risetnya tembus gitu kan, supaya hasil tes tembus. Oh, nggak mau dia. Pokoknya apa adanya. Wah, gajinya kecil, saudara. Saya kerja sama-sama gajinya saya 2 kalinya dia, saudara, waktu itu ya. Saya baru pertama kerja, tahun kedua saya 2 kalinya dia, karena dia pegawai negeri kan, gajinya kecil. Saya 2 kalinya kerja di swasta. Dia terus jujur, saudara. Kejujurannya itu, ya, ada perkebunan, datang sama dia, heran dengan kejujurannya dia. Kami perlu orang yang seperti kamu, berdedikasi dan jujur. Gajinya 10 kali lipat, saudara. Kerja sama perusahaan Malaysia, perkebunan Malaysia, dan kerjanya di Medan ya, di Sumatera Utara. Gajinya 10 kali lipat, saudara. Serius, saudara ya. Kejujuran, kesetiaan. Mungkin hari ini nggak ada yang nengok. Setahun, 2 tahun, 5 tahun hidupmu datar. Tetapi kamu setia, ya setia dalam hal yang kecil. Kamu setia dengan luar biasa, tiba-tiba Tuhan kasih promosinya itu sampai bukan cuma 2-3 kali, 20 kali lipat, saudara. Hari ini ya, lihat, saya pernah gagal ya dalam hal mamon yang tidak jujur. Saya ngamuk, ya mutung. Tetapi saya bertobat. Dan ketika saya lakukan dalam 4 tahun, ya 2015, 16, 17, 18, 19, saudara lihat, semua proyek pelayanan kita selalu ada yang mendanai. Dan radikal kita, jujur.
tidak digoyang sedikit pun, nggak bisa, serupiah pun tidak masuk rekening saya. Ya saya kalau kasih uang ini buat siapa, buat apa, baginya bagaimana, saya selalu tanya jelas. Serius saudara ya, tidak boleh kita korup. Termasuk galarua kalau kita lagi ngumpulin donasi, ya ada markasi atau apa, ada donasi buat orang yang meninggal atau apa ya, wah itu bersih semua, Anda lihat, boleh cek sama Bu Vivin, sama Pak Harto, ya Anda boleh cek itu sama bendaharanya, ya sama Bu Evelyn, semua bersih saudara. Sama cek sama Bu Lianti, sama Bu Linda, Pak Owen Fang, ya kan, Pak Supriyadi, bersih semua saudara ya, Anda bisa cek. Dan itu penting. Suatu ketika ada promosi. Lagi, promosi itu nggak cuma sekali seumur hidup, selalu ada lagi. Yang penting setia dalam perkara kecil. Suksesnya itu ya, kita nggak melihat. Karena ketika kita setia itu, suksesnya itu tidak naik terus turun, enggak, stabil. Dulu saya naik, turunnya cepat, naiknya kayak roller coaster. Karena Anda lihat ya, itu naik, dia berhenti sini, stuck, ya. Setia lagi, ini naik lagi, set, diam lagi, ini naik, set, stabil, mantap, kokoh. Fondasinya kokoh. Karena ada kesetiaan. Ya, itu penting sekali ya, kredibilitas, integritas. Dan tentu saja sambil nunggu, stabil, jangan stuck. Bangun kapabilitasmu. Sambil nunggu, ya kan? Sambil nunggu promosi, bangun kapabilitasmu, kapasitasmu. Dengan belajar, sekolah, ikut ya training. Itu begitu nanti promosi datang, kamu sudah siap. Ya, Tuhan Yesus memberkati.